masuk ke perhitungan tabel distribusi frekuensi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah susunan data yang telah dikelompokkan menurut kategori tertentu dalam sebuah tabel yang disertai dengan frekuensi yang sesuai. Nah, tujuannya untuk mengatur data mentah atau data yang belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang lebih rapi tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Nah, di sini terdapat dua macam distribusi frekuensi. Yang pertama, ada distribusi frekuensi kualitatif atau kategori, yaitu distribusi frekuensi pengelompokan datanya disusun dalam bentuk kata-kata. Yang kedua, distribusi frekuensi kuantitatif atau numerik, yaitu distribusi frekuensi pengelompokan yang datanya disusun berdasarkan angka-angka. Nah, penerapannya berupa tabel distribusi data kelompok dan tabel distribusi data tunggal. Selanjutnya, apa itu tabel distribusi frekuensi? Nah, tabel distribusi frekuensi adalah alat penyajian data statistika yang berbentuk kolom dan baris yang di dalamnya terdapat susunan data yang telah dikelompokkan menurut kategori tertentu. Nah, di sini terdapat macam-macam tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, ada tabel distribusi frekuensi data tunggal. Yang kedua, ada tabel distribusi frekuensi data kelompok. Yang ketiga, ada tabel distribusi frekuensi relatif. Yang keempat, ada tabel distribusi frekuensi kumulatif. Dan yang kelima, ada tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif. Nah, di sini kelompok kami akan menggunakan perhitungan tabel distribusi frekuensi data kelompok. Nah, apa sih tabel distribusi frekuensi data kelompok itu? Yaitu jenis tabel distribusi frekuensi yang di dalamnya disajikan data yang berupa angka-angka yang telah dikelompokkan. Nah, selanjutnya kita beralih ke langkah-langkah dalam membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini terdapat 3 langkah. Yang pertama itu menentukan jangkauan data yang simbolnya itu J, dan rumusnya J sama dengan data maksimum dikurangi data minimum. Yang kedua itu menentukan banyaknya kelas atau kelas interval yang simbolnya itu K. Rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, N ini adalah banyak data kelas. Dan yang ketiga yaitu panjang kelas interval dengan simbol P ditentukan dengan rumus P sama dengan J atau jangkauan per K atau kelas interval. Nah, selanjutnya kita ke tahap perhitungan, yaitu menentukan tabel distribusi. Yang pertama kita menentukan jangkauan terlebih dahulu, yaitu dengan rumus J sama dengan X max dikurangi X min. X max itu adalah nilai yang terbesar dan X min itu adalah nilai yang terkecil. Jadi sama dengan X max itu 100, X min itu 70. Jadi 100 dikurangi 70 sama dengan 30. Dan yang kedua, kita cari panjang kelasnya. Nah, langkah kedua, kita menentukan banyaknya kelas dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. N itu banyaknya data kelas. Selanjutnya, sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log 100. Sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 2 sama dengan 1 ditambah 6,6. Sama dengan 7,6 kita bulatkan menjadi 8. Langkah ketiga, yaitu kita menentukan panjang kelas dengan menggunakan rumus P sama dengan J per K. J itu jangkauan dan K itu banyaknya kelas. Nah, kita mendapatkan hasil J itu 30 dan banyaknya kelas itu yang K itu 7,6. Jadi 30 per 7,6 yaitu hasil 3,94 dan kita bulatkan menjadi 4. Setelah ditentukan tiga-tiganya, kita selanjutnya menentukan tabel distribusi. Nah, di sini kan kita sudah menentukan banyaknya kelas, kita dapat 8 kelas. Dan di sini juga sudah menentukan panjang kelas, kita dapat 4 panjang kelas. Jadi di sini kita beri kolom 8 dan nilainya itu 4. Jadi maksudnya itu kelas pertama yaitu ada nilai 70 sampai 73 dihitungnya dari nilai 70. Jadi 70, 71, 72, dan 73. Nah, itu 4 panjang kelas. Nah, mendapatkan frekuensi 1. Kelas kedua yaitu 74 sampai 77 mendapatkan frekuensi kedua. Kelas ketiga 78 sampai 81 mendapatkan frekuensi 11. Kelas keempat
82 sampai 85 mendapatkan frekuensi 17. Kelas kelima 86 sampai 89 mendapatkan frekuensi 21. Kelas ke-6 90 sampai 91 mendapatkan frekuensi 31. Kelas ke-7 mendapatkan 94 sampai 97 mendapatkan frekuensi 6. Kelas terakhir kelas 8 yaitu 98 sampai 101 mendapatkan frekuensi yaitu 11. Histogram merupakan diagram kotak yang saling berhimpit yang lebarnya menunjukkan interval kelas. Sedangkan batas-batas tepi kotak merupakan tepi bawah dan tepi atas kelas dan tingginya menunjukkan frekuensi pada batas kelas tersebut. Langkah-langkah menentukan histogram. Yang pertama ada mengumpulkan data, kedua menentukan banyaknya kelas pada interval, ketiga menentukan tepi kelas atas dan tepi kelas bawah, di mana tepi kelas atas ditambah 0,5 dan tepi kelas bawah dikurang 0,5. Keempat, membuat sumbu X dan sumbu Y di mana sumbu X merupakan frekuensi dan sumbu Y merupakan batas pada kelas. Seperti yang ada pada gambar, kita menentukan terlebih dahulu sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X untuk frekuensi dan sumbu Y untuk batas kelas. Setelah selesai dibuat, kita masukkan sumbu X dan sumbu Y ke dalam grafik, dimulai dari urutan paling kecil hingga urutan paling besar. Setelah itu, kita masukkan tabel distribusi, dimulai dari frekuensi 1. Frekuensi 1 memiliki tepi kelas bawah 69,5 dan tepi kelas atas 73,5. Selanjutnya frekuensi 2 memiliki tepi kelas bawah 73,5 dan tepi kelas atas 77,5. Selanjutnya frekuensi 11 memiliki tepi kelas bawah 77,5 dan tepi kelas atas 81,5. Selanjutnya frekuensi 17 memiliki tepi kelas bawah 81,5 dan tepi kelas atas 85,5. Selanjutnya, frekuensi 21 memiliki tepi kelas bawah 85,5 dan tepi kelas atas 89,5. Selanjutnya, frekuensi 31 memiliki tepi kelas bawah 89,5 dan tepi kelas atas 93,5. Selanjutnya, frekuensi 6 memiliki tepi kelas bawah 93,5 dan tepi kelas atas 97,5. Dan yang terakhir, frekuensi 11 memiliki tepi kelas bawah 97,5 dan tepi kelas atas 101,5. Setelah dimasukkan ke dalam grafik, akan muncul seperti diagram batang pada gambar. Dan itulah yang dinamakan histogram. Poligon frekuensi merupakan bagian dari penerapan diagram yang berbentuk grafik. Bentuk poligon dibuat grafik dengan menghubungkan nilai tengah di setiap sisi atas yang berdekatan dengan nilai tengah jarak frekuensinya. Di setiap tengah-tengah sisi atas persegi panjang, sebuah poligon diatur berdampingan dan dihubungkan dengan suatu garis yang akan terbentuk menjadi diagram garis. Poligon digunakan untuk pengolahan data frekuensi, data kelompok, dan titik tengah dari data kelompok. Dengan penggunaan poligon, pembacaan data dipermudah dengan penerapan kurva. Di sini terdapat tabel frekuensi yang akan dipakai dalam pembuatan poligon. Terdapat nilai, frekuensi, nilai tengah, tepi bawah, dan tepi atas. Untuk nilai pertama, 70-73 dengan frekuensi 1, nilai tengah 71,5, tepi bawah 69,5, dan tepi atas 73,5. Untuk nilai kedua, 74-77 dengan frekuensi 2, nilai tengah 75,5, tepi bawah 73,5, dan tepi atas 77,5. Untuk nilai ketiga, 78-81 dengan frekuensi 11, nilai tengah 79,5, tepi bawah 78,5, dan tepi atas 81,5. Untuk nilai keempat, 82-85 dengan frekuensi 17, nilai tengah 83,5, tepi bawah 81,5, dan tepi atas 85,5. Untuk nilai kelima, 86-89 dengan frekuensi 21, nilai tengah 87,5, tepi bawah 85,5, dan tepi atas 89,5. Untuk nilai ke-6, 90-93 dengan frekuensi 31, nilai tengah 91,5,
tepi bawah 89,5, dan tepi atas 93,5. Untuk nilai ke-7, 94 sampai 97 dengan frekuensi 6, nilai tengah 95,5, tepi bawah 93,5, dan tepi atas 97,5. Untuk nilai ke-8, 98 sampai 101 dengan frekuensi 11, nilai tengah 99,5, tepi bawah 97,5, dan tepi atas 100. Selanjutnya, kita menggambar poligon. Terdapat beberapa langkah-langkah yang dapat diperhatikan. Tentukan data yang sudah berbentuk tabel distribusi frekuensi untuk mempermudah pemilihan aspek data. Di sini sudah ada tabel distribusi frekuensi. Frekuensi di sini yaitu 1, 2, 11, 17, 21, 31, 6, dan 11. Tambahkan nilai tengah pada setiap masing-masing kelas data tabel frekuensi. Nilai tengahnya yaitu 71,5, 75,5, 79,5, 83,5, 87,5, 91,5, 95,5, dan 99,5. Kemudian gambarlah sumbu horizontal untuk membuat titik tengah setiap masing-masing kelas. Kemudian gambarlah sumbu vertikal untuk membuat frekuensi yang tertera pada data, dan setelah itu tandai dengan menggunakan titik dan hubungkan titik-titik yang berdekatan dengan grafik sampai menjadi garis. OGIF adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Tabel distribusi frekuensi kumulatif itu ada dua, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Untuk data yang sudah disusun berdasarkan tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, grafiknya itu berupa OGIF positif atau naik. Sedangkan data yang sudah disusun berdasarkan tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, grafiknya itu berupa OGIF negatif atau turun. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu pertama, buat tabel distribusi frekuensi kumulatif, kedua, buat OGIF positif atau naik berdasarkan tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Langkah ketiga, yaitu buat OGIF negatif atau turun berdasarkan tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Berikut ini adalah hasil dari pengerjaan yang dilakukan. Dapat dilihat, di sini sudah terdapat tabel distribusi yang dimana sudah ada nilai dan frekuensinya. Kita akan mencari OGIF positif terlebih dahulu, yaitu dengan cara mencari frekuensi kumulatif dilihat dari frekuensi yang sudah ada. Untuk frekuensi pertama itu 1, maka kita isi frekuensi kumulatifnya adalah 1. Untuk frekuensi kedua itu 2, maka frekuensi kumulatifnya adalah 3. 3 ini didapat dari 1 ditambah 2 dan seterusnya sampai di frekuensi terakhir yaitu 11, yang dimana frekuensi kumulatifnya adalah 100. Artinya banyak data ini sebanyak 100. Untuk menggambar grafik OGIF-nya, kita akan buat sumbunya. Yang pertama, sumbu vertikal. Sumbu yang vertikal itu untuk menjelaskan frekuensi. Kemudian yang kedua, kita buat sumbu mendatar. Sumbu mendatar atau sumbu X ini untuk tepi bawah tiap-tiap nilai. Yang pertama, kita tuliskan untuk nilai pertama batas bawahnya 70, sehingga tepi bawahnya 69,5. Kemudian nilai kedua 74, maka tepi bawahnya berarti 73,5 dan seterusnya. Setelah sampai di nilai 98 yang dimana tepi bawahnya berarti 97,5, jangan lupa kita tulis batas atasnya atau tepi atasnya yaitu 101,5. Setelah itu kita bikin dots-nya. Untuk nilai pertama rentang antara 70 hingga 73 frekuensinya itu 1, sehingga dots-nya di titik 1. Sebelum kita ke titik 1, dots dibuat mulai dari 0, maka tepi bawah 69,5 itu dimulai dari 0, baru setelah itu tepi bawah 73,5 di titik 1, dan seterusnya sampai 101,5. Jika sudah selesai, maka kita sudah dapat OGIF positifnya. Dari sini terlihat bahwa banyaknya nilai adalah 8, kemudian banyaknya data dapat dilihat paling maksimum atau positif sebelah kanan, yaitu sebanyak frekuensi kumulatifnya, 100. Kemudian, kita mencari OGIF negatif, caranya sama, hanya saja kita membuat frekuensi kumulatifnya dari bawah, jadi frekuensi paling bawah adalah 11, frekuensi kedua 17, dan seterusnya. Setelah selesai mencari frekuensi kumulatif bawah,
maka kita buat dots-nya sama seperti ogive positif, di mana 101,5 dimulai dari 0 dan 97,5 di titik 11, dan seterusnya sampai di tepi bawah yang bernilai 69,5. Setelah selesai membuat dots-nya, maka kita hanya tinggal menggaris sesuai dots yang sudah diatur berdasarkan masing-masing frekuensi dan tepi bawahnya. Mean atau rataan adalah nilai rata-rata dari sekumpulan data yang ada. Biasanya, mean juga disebut rata-rata dan disimbolkan dengan lambang X-bar. Mean dapat dikatakan sebagai wakil kumpulan data. Menentukan mean dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh data, kemudian membaginya dengan banyaknya data. Cara untuk mencari rata-rata kelompoknya menggunakan rumus rata-rata sama dengan sigma K I sama dengan 1 F1 dikali XI per sigma K I sama dengan 1 FI. Selanjutnya, hasil dari jumlah FI dikali XI adalah 8.858 dibagi hasil dari frekuensi yaitu 100. Jadi 8.858 dibagi 100 hasilnya 88,58. Langkah-langkah untuk mencari nilai rata-rata atau mean. Yang pertama yang harus kita cari adalah XI atau titik tengahnya terlebih dahulu. Contohnya yang pertama, nilai yang pertama itu 70 sampai 73. 71, 72. Nilai titik tengahnya adalah 71,5. Dan kita harus menghitung dari frekuensi dikali titik tengah, yaitu 71,5 dikali 1 hasilnya 71,5, 75,5 dikali 2 hasilnya 151, 79,5 dikali 11 hasilnya 874,5, 83,5 dikali 17 hasilnya 1419,5, 87,5 dikali 21 hasilnya 1837,5, 91,5 dikali 31 hasilnya 2836,5, 95,5 hasil dikali 6 hasilnya 573, 99,5 dikali 11 hasilnya 1094,5. Dan jumlah dari FI dikali XI adalah 8.858. Modus merupakan nilai yang sering muncul, biasanya dilambangkan dengan MO. Untuk menentukan modus, agar memudahkan teman-teman semua dalam menentukan frekuensi tiap data, kalian bisa membuat tabel frekuensi terlebih dahulu dan cari data-data dengan frekuensi terbesar. Modus data kelompok juga bisa ditentukan dengan rumus MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P dengan keterangan MO yaitu modus data kelompok, TB tepi bawah kelas modus, D1 yaitu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, D2 yaitu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya, dan P yaitu panjang kelas. Untuk mencari modus, kita cari terlebih dahulu TB-nya yaitu BB min 0,5. Untuk BB-nya kita dapat dari letak median sebelumnya yang sudah kita hitung yaitu 86 dikurang 0,5 sama dengan 85,5. Untuk D1 kita dapat dari frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, yaitu 21 dikurang 17 sama dengan 4. Untuk D2-nya kita dapat dari frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya, yaitu 21 dikurang 31 sama dengan min 10. Untuk panjangnya kita dapat dari nilai antara 70 sampai 73 yaitu 4. Setelah mendapat semua nilainya, kita masukkan ke dalam rumus modus yaitu TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Untuk TB-nya kita dapat 85,5 ditambah D1-nya 4 per D1-nya 4 ditambah D2-nya min 10 dikali P-nya 4. 85,5 ditambah 4 per min 6 dikali 4. 85,5 ditambah min 2,7 mendapat hasil akhir yaitu 82,8. Median adalah datum yang letaknya di tengah dari satu data, tapi dengan syarat datanya sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Median data kelompok bisa dapat kita tentukan dengan mencari tahu terlebih dahulu kelas mediannya. Cari kelas data yang memuat datanya di tengah. Median data kelompok dapat ditentukan dengan rumus MS sama dengan TB tepi bawah kelas median ditambah N per 2 dengan N merupakan banyaknya data dikurangi FK frekuensi kumulatif
dibagi F frekuensi dikali P panjang kelas. Dari data frekuensi yang sudah didapat, selanjutnya kalian bisa mencari FK atau frekuensi kumulatif dengan menjumlahkan frekuensi kelas tersebut dengan frekuensi kelas sebelumnya. Untuk frekuensi pertama, nilainya sama, tidak berubah. Selanjutnya kita mencari letak median dengan rumus 1/2N, didapat 1/2N-nya yaitu 100 dan didapat hasil letak mediannya yaitu 50. Maka kelas median itu terletak pada frekuensi kumulatif 52 dengan nilai 86-89 dan frekuensi 21. Maka itu letak kelas mediannya. Lalu kita cari tepi bawah atau TB-nya terlebih dahulu dengan rumus BB min 0,5 didapat dari letak kelas median tadi, diperoleh BB-nya yaitu 86 dikurang 0,5 mendapat hasil 85,5. Selanjutnya ada FK didapat dari frekuensi kumulatif letak kelas median sebelumnya dari letak kelas median yang sudah didapat yaitu 31. Lalu frekuensinya kita dapat dari frekuensi letak kelas median yang sudah didapat yaitu 21 dan P yaitu panjang kelas didapat dari panjang nilai dari 70 sampai 73 yaitu 4. Lalu setelah semua sudah mendapat, masukkan ke dalam rumus median yaitu TB ditambah N/2 dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi dikali panjang. TB-nya kita mendapat 85,5 ditambah 100/2 dikurang 31 per frekuensinya 21 dikali panjangnya 4. 85,5 ditambah hasil dari 100 dibagi 2 dikurang 31 yaitu 19/21 dikali 4. 85,5 ditambah 3,6 dan mendapat hasil akhir yaitu 89,1. Jadi nilai mediannya yaitu 89,1.